Oke. Biasa aja sudah biasa aja. Pakai model merah saya itu yang mekanik ya, udah elektronik. Oke, ini kita support juga di gas. Kebetulan saya lihat sini pakai 2 outer yang segini dari 2 O. Jadi kita konekkan supply power pack juga udah konek di sini indikatornya. Nah, untuk on off-nya kita pakai di sini. Vaporizer pun kita standar kasih 2 liter Seiko sama ISO. Saya sini pakai Seiko ya. Seiko kita ada kasih adaptornya juga, biasanya kan agak sulit juga pakai ini kita kasih adaptor juga. Nah, di sini udah pakai oksigen paramagnetik juga sensornya tadi. Jadi nggak pakai yang galvanik yang harus diganti taruh. Jadi yang paramagnetik itu udah lifetime-nya udah lama, udah cukup lama, jadi bisa sampai 10 tahun. Jadi biasanya kan kalau misalnya di sini ada uap kondensasi dari inspirasi pasien, ini kita harus buang gitu. Kalau misalnya nggak dibuang yang di dalam ini masuk ke dalam modul ini akan merusak modul ini gitu. Itu tergantung jumlah cairan yang ditampung di sini gitu. Jadi biasanya standarnya setengah harus dibuang gitu. Kalau nggak dibuang nanti masuk ke dalam sini. Berarti harus sering cek ya? Harus sering dicek. Biasanya berapa pasien? Biasanya tergantung lifetime ini sekitar 10 jam biasanya udah sedikit sih. Kalau setengah itu mungkin sampai 1.000. Kalau pasiennya full terus baru setengah. Apa namanya? Kita track. Ya ini modul misal gas, nanti gasnya. Ini ada modul sensornya juga di sini. Jadi satu modul ini cukup mahal juga. Ribet ya? Boleh kan? Oh, Ya, boleh. kita tinggal pilih total flow atau direct flow. Ini untuk FPL. Nah, untuk manual. Jadi kalau manual dia harus hidup layarnya. Untuk FPL dia harus hidup layar, di start, nggak bisa di standby. Jadi kalau setelah itu kita ganti ke otomatis, lalu dia masuk ke mode ventilasi. Langsung VCP connect ya? Ada. Nah, di sini bawaan mesin itu dia sudah volume dikali 7 mili per kilo meter. Nah, tetapi ya dia kan Sebelum berganti. Bisa nggak otomatis menyesuaikan otomatis menyesuaikan dengan berat badan? Bisa. Ya kan, atau bisa kita buat Ya. 500 nih, rupanya pasien kebutuhannya 4,5. Bisa nggak? Outputnya gitu, masih juga kelihatan. Mau ganti mode? Itu mode di sini kita tinggal pilih CFD volume. Gitu. Ya. Langsung set mode itu. Daftar setting dulu parameternya baru set mode. Parameternya daftar. Kalau saya membangunkan pasien, Daftar membangun pasien Ya, berarti kemudian modenya PS itu gimana? spontan. Ini daftar PS. kalau spontan nanti saya masuk lagi manual gitu. Ya harusnya kalau ada nafas spontan daftar shift Ya, ini mau saya buat biasanya kan SFP. Yang di ICU gimana tuh? Kalau di ICU ventilator kan SCMP-nya ini data volume control SCMP kan, atau pressure SCMP. Kalau untuk winning di pressure support. Jadi Untuk memang di ICU. ya untuk di ICU. Tapi kalau untuk di sini Di sini biasanya kalau ada nafas spontan di manual aja sih data. kita buat CFP ini bisa juga. Boleh bisa juga. Ini set mode langsung atau
Oh, set mode meter. Jadi akan masuk ke mode yang baru ya. Kita setting parameter Set dulu, mode. set mode, baru dia pindah. Oke. Set mode. Oke, terus Ini untuk untuk anak. Ini masih disegel sudah. boleh kita buka. Boleh sudah. Kita buka ya. Di modus. Iya, saya nggak boleh dibuka kan? Iya. Makanya kalau izin rakit ya itu buka. Untuk dipakai ya. Itu dipakai kan. Ini geser langsungnya Pak pakai pindahkan lagi. Nah, biasanya kalau orang ini kan begitu copot sudah selesai dari terus itu besok lagi nggak bisa lagi. Rupanya lupa diputar. Udah ada naik tuh. Udah. Dia nanti di 100 mili Udah baru tiga strip Pak. Ada Pak, atasnya Pak ya. Ada Pak. Udah. Ini